Lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul kembali di penghujung tahun dengan bahasan yang sangat menarik. Saya baru sekali ini posting di IG dan mendapat congratulation. Aku nggak tahu nih maksudnya apa. Apa karena terlalu banyak yang gitu atau apa ya kita seneng-seneng aja atau kali narasumbernya terlalu cetar. Ya nggak Mbak Ana. Nah, sebelum kita mulai tentunya kita ucapkan dulu duka yang mendalam untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. eh, untuk korban yang meninggal, semoga diberi tempat terbaik di sisi Sang Maha Pencipta, dan korban yang selamat semoga segera dipulihkan keadaannya. Pada saat ini mungkin kita juga boleh merefleksi diri ya. Alam memang mempunyai cara sendiri untuk menunjukkan kerusakan akibat ulah manusia dalam bentuk bencana alam, banjir, longsor, kekeringan ekstrim, atau kenaikan permukaan laut yang sebenarnya merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan ekosistem akibat aktivitas manusia seperti deforestasi, polusi, pemagaran laut, dan lain-lain. Dan itu pun sebetulnya sudah diingatkan pada surat Ar-Rum 41, tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Ke depan kita mungkin lebih eh, keadaan ini menjadi pengingat bagi kita untuk lebih bisa menjaga alam sebagai tempat kita hidup. Amin. Nah, pada hari ini sudah hadir para narasumber yang luar biasa. Yang pertama, guru kami, Ibu Mili Karmila. Apa kabar Ibu? Semoga Ibu dalam keadaan sehat dan terus menginspirasi. Dan kedua, Ibu Ana Yuking. Wah, saya dapat WA. Itu adik saya. Oh, banyak yang ngaku Mbak Ana. Nggak apa-apalah, artinya famous. Nah, kedua narasumber ini akan mengisi acara pada pagi ini dengan tema perjanjian kawin dalam kurung seberapa jauh mengikat. Nanti kita akan bahas ya, kenapa sih kita kok mau mengangkat tema tentang ini. Sebelumnya kita akan tayangkan bumper sebagai pembuka untuk memperkenalkan para narasumber dan juga tata tertib dalam mengikuti diskusi ini. Silahkan. Oke, oke, demikianlah video bumper yang mengawali diskusi kali ini. Diskusi ke-72, tidak terasa sudah 72 kali ya kelompok Capir mengadakan diskusi. Nah, pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jungto Putusan MK Nomor 69 Tahun 2015
mengatur tentang perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan yang dilakukan baik sebelum maupun selama pernikahan berlangsung. Perjanjian pisah harta atau lebih dikenal sebagai istilah prenuptial agreement semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Artis juga banyak sekarang ya, Mbak Ana ya. Yang selain mengikat kedua belah pihak juga mengikat pihak ketiga. Nah, akhir-akhir ini muncul berita, kita tidak usah sebutkan namanya, ya selebritis juga lah ya, yang dia sudah bikin perjanjian kawin sebelum, berarti yang sesuai dengan pasal 29. Dan dia juga punya harta bawaan yang cukup. Kemudian karena suaminya kena kasus ya, dan akhirnya aparat penegak hukum tidak mengindahkan tentang perjanjian kawin tersebut. Nah, bisakah seperti ini tidak indahkan perjanjian kawinnya? Dan tentunya ini menjadi pertanyaan yang menarik, yang melatar belakangi diangkatnya diskusi ini. Sebagai notaris tentunya kita akan banyak pertanyaan daripada masyarakat tentang hal ini, sejauh mana daya ikat dari perjanjian kawin, dan kemudian jangan juga kita menjadi alat buat mereka yang ingin memisahkan hartanya karena sudah tercium akan terkena kasus, seperti itu intinya ya. Eh, Kami persilahkan terlebih dahulu Ibu Mili untuk memberikan paparannya. Mangga Ibu. Ya, terima kasih. Salam sejahtera buat semua, buat yang hadir dalam Zoom maupun mungkin yang ada offline di tempat Ibu di rumah. Saya Ibu Mili ini sebenarnya nggak mahir amat dalam soal perjanjian kawin. Tapi karena saya mengalami sebagai notaris dan juga belakangan-belakangan ini setelah putusan MK, banyak hal yang menjadi pertanyaan buat kita dan juga yang seringkali dilakukan secara tidak sepantasnya oleh pasangan yang sedang bersiap-siap mau bercerai. Maka saya kira baik itu dibuat pembahasan mengenai perjanjian kawin ini. Jadi saya mulai aja dulu perjanjian kawin. Mungkin tidak saya baca semua itu paper yang sudah dikirim ya. Jadi seperti kita ketahui perjanjian kawin ini diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Dalam peraturan yang baru ini baru berlaku 1 Oktober tahun 75. Sebenarnya udah 50 tahun nih. Tapi kita alami bahwa banyak juga yang merasa tidak tahu adanya peraturan ini. Jadi ini hak calon suami dan calon istri untuk menyiapkan segala sesuatu berhubung berkaitan dengan pengaturan harta bendanya kalau mereka nanti menikah. Sebenarnya begitu, yaitu undang-undang ini mengatur perjanjian kawin seharusnya dibuatnya pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Ini pasal 29. Dan harus disahkan dengan perjanjian tertulis oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah disahkan atau didaftarkan, baru berlaku terhadap pihak ketiga. Dan tidak dapat disahkan kalau melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan. Dan juga berlakunya kalau yang dibuat sebelum pernikahan tentu berlakunya dengan dilangsungkannya pernikahan. Selama pernikahan berlangsung, perjanjian itu tidak dapat dirubah. Ini maksudnya untuk melindungi pihak ketiga. Kecualinya ini jarang dipakai, ada perjanjian untuk mengubah, perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Itu pasal 29. Biasanya untuk membuat perjanjian kawin, tentu syarat-syarat umur untuk menikah diperhatikan. 19 tahun buat pria, 16 tahun buat wanita. Terus mesti ditandatangani. Biasanya kita notaris membuatkan perjanjian kawin. Tapi di sini dibolehkan juga untuk enggak buat di notaris, asal dibuat ditandatangani. Tentu nanti bukti pembuktiannya lebih kuat kalau pakai akta notaris. Dilampirkanlah juga akte kelahiran dari pasangan-pasangannya. Kalau ada yang sudah pernah menikah, akte cerai atau akte kematian.
Kalau mau menyebutkan detail-detail harta harus dilampirkan dalam suatu daftar. Lantas tidak boleh mengatur hal-hal yang melanggar agama dan kesusilaan. Nah, ini yang ditampilkannya itu sebelumnya ini ya. Ini baru halaman depan-depan ini, halaman 4 atau berapa ini. Perubahan perjanjian kawin itu pada umumnya tidak boleh dilakukan karena merugikan pihak ketiga. Nah, hal-hal yang tidak boleh dimuat misalnya harus merubah agama, harus berhubungan seks berlebihan, mengatur nggak boleh dapat warisan atau dapat warisan, begitulah. Sebaiknya kapan membuat perjanjian kawin itu? Sebaiknya sebelum perkawinan dilangsungkan. Ada yang berpendapat perkawinan dilangsungkan setelah atau sebelum kecatatan sipil atau ke pencatat nikah. Selambat-lambatnya sebelum atau pada saat pencatatan nikah dilakukan. Jadi ada yang bilang sebelum pernikahan cara agama itu boleh-boleh aja. Jadi pasal 29 perjanjian kawin itu didaftarkan di catatan sipil pada saat itu juga berarti disahkan. Perbedaannya sebelum tahun 75 kita sudah punya peraturan mengenai perjanjian kawin. Perjanjian kawin ini diatur di dalam KUH Perdata sejak KUH Perdata itu ada tahun 1848, di Indonesia berlaku 1868. Persatuan bulat atau maksudnya begini, kenapa mesti bikin peraturan perjanjian perkawinan? Karena menurut KUH Perdata itu pasal 119, begitu suatu kali wanita dan pria menikah resmi, maka terjadilah persatuan harta antara suami istri. Persatuan harta itu mengikat demi menjamin buat keamanan dan jaminan hukum terhadap semua tindakan perikatan yang dilakukan oleh suami istri. Semua harta yang dibeli sepanjang perkawinan maupun harta yang diperoleh suami atau istri karena hibah, karena warisan, menurut undang-undang itu, menurut pasal 119, menjadi satu kesatuan harta milik suami istri yang bertanggung jawab terhadap semua tindakan hukum yang dilakukan oleh suami atau istri. Jadi ini sudah halaman 8, sekarang halaman 9. Berikutnya, perjanjian kawin yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 ini biasanya menghapuskan persatuan harta. Ada 4 macam persatuan atau 4 macam harta. Kalau menurut KUH Perdata, yaitu kalau menikah tanpa perjanjian kawin berarti menurut sesuai pasal 119 terdapat persatuan harta seluruhnya antara suami istri, ini disebut harta campur kaya atau harta campur bulat. Selain itu, kalau ada perjanjian kawin, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi dalam perjanjian kawin itu. Pertama, tadi kan dibacakan tentang persatuan harta bulat karena undang-undang pasal 119. Kalau membuat perjanjian kawin ada 3 kemungkinan. Kita ini udah ke halaman 10. Bila membuat perjanjian kawin, yaitu pertama kita harus sebutkan, pada umumnya kalau saya notaris dan umumnya semua notaris membuat, mengatakan dalam perjanjian kawin itu semua calon suami istri sepakat meniadakan persatuan harta seluruhnya. Kalau sebut hanya itu, masih ada kemungkinan persatuan harta lainnya, maka harus disebutkan dengan tegas juga ditiadakan persatuan untung dan rugi. Juga ditiadakan persatuan hasil dan pendapatan. Itu di dalam KUH Perdata ada diatur. Kalau hanya sebut perjanjian pisah harta tanpa sebut lain-lainnya, berarti
masih ada harta satuan untung dan rugi dan masih ada harta persatuan yang lainnya. Jadi kalau misalnya ditiadakan itu masih ada untung rugi, masih ada persatuan. Jadi maka kalau notaris membuat harus disebutkan dengan tegas tidak ada persatuan untung rugi dan juga tidak ada persatuan hasil dan pendapatan. Sehingga dengan demikian terjadi pisah harta sama sekali. Sorry ya, ini yang ditampilkan. Sekarang saya udah sampai ke halaman 10 dari bahan yang diberikan. Kebetulan yang ditampilkan udah halaman 10, Ibu, itu. Halaman 10-nya seperti Bukan itu. yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Ada satu lagi yang pertama kali dikirim. Ini yang terakhir dikirim. Yang pertama dikirim contoh akte, Ibu. Bukan, ada yang kedua kalau gitu, yang kedua dikirim. Boleh dikirim lagi nggak? Jadi karena saya dapatnya ini dan ini yang Saya nggak bisa kirim lagi karena sekarang saya. oh ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya sudah Ibu nggak apa-apa. Ibu diterangkan saja biar kami menyimak. Sayang. Bentar ya, saya udah dikirim. Jadi dengan perjanjian kawin itu pada waktu semasa berlakunya KUH Perdata sebelum ada undang-undang perkawinan, maka setiap notaris kalau bikin perjanjian kawin harus menyebutkan meniadakan persatuan harta campur bulat seluruhnya, meniadakan persatuan untung rugi, meniadakan persatuan hasil dan pendapatan. Sehingga tidak ada lagi persatuan harta apapun. Maka kalau macam demikian, terjadilah yang disebut pisah harta sama sekali. Pisah harta sama sekali itu mengakibatkan suami mempunyai harta sendiri, istri mempunyai harta sendiri, dan masing-masing bertanggung jawab untuk tiap tindakannya dengan hartanya masing-masing. Nah, ketika terjadi perceraian atau terjadi meninggal yang menjadi hak masing-masing atau yang menjadi kalau bercerai masing-masing tinggal membawa hartanya sendiri yang sudah tercatat atas namanya karena tidak ada harta bersama. Kemudian kalau misalnya dia meninggal, yang menjadi warisan adalah harta dari siapa yang meninggal. Perjanjian kawin pada masa itu menurut pasal 152 KUH Perdata harus didaftarkannya ke pengadilan supaya dapat mengikat pihak ketiga. Peraturan ini berlaku terus sampai ketika undang-undang perkawinan muncul dengan menyatakan di dalam peraturan tahun 75 bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu berlaku efektif mulai 1 Oktober 1975. Nah, dalam Undang-Undang Perkawinan ini beda dengan persatuan harta yang dimaksud dalam KUH Perdata. Undang-Undang Perkawinan kita mesti tapi pengaturan mengenai harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan sudah diakui ada harta yang dimiliki sebelum menikah, itu termasuk harta bawaan, tidak termasuk harta bersama. Istilahnya harta campur mereka di sini adalah harta bersama suami istri. Harta yang diperoleh karena warisan atau karena hibah atau hadiah itu menjadi hak masing-masing. Disebutkan demikian karena itu kita berkesimpulan harta mana yang jadi harta bersama? Harta bersama suami istri adalah harta yang diperoleh karena pembelian sepanjang perkawinan. Harta yang diperoleh karena hasil usaha sepanjang perkawinan oleh suami istri. Kalau mereka tidak membuat perjanjian pisah harta, perjanjian kawin, maka itu menjadi harta bersama. Ibu mohon maaf, ini sudah halaman berapa? Kami baru dapat itunya, Bu. Ini sudah halaman berapa? Halaman 12. 12, terima kasih.
Jadi menurut PP 9 tahun 75 yang menyatakan tanggal 1 Oktober menjadi saat berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Pada waktu itu banyak masih tetap nggak mengerti bahwa perjanjian kawin itu harus dibuat dan menurut pasal 29 perjanjian kawin itu mesti dicatatkan, didaftarkan, tidak usah lagi ke pengadilan negeri. Mungkin baru tahun 2000-an orang-orang mengerti bahwa pengadilan negeri tidak lagi menerima pendaftaran. Nah, ini juga menjadi persoalan. Apakah yang sekarang nggak diharuskan untuk daftar pengadilan, bahkan macam hal yang menimbulkan kericuhan sebenarnya ya. Jadi karena itu perjanjian kawin tahun 75 sebenarnya hanya dibuat hanya untuk meniadakan harta bersama. Karena undang-undang sudah mengakui adanya harta bawaan, undang-undang mengakui adanya hibah warisan menjadi hak masing-masing berdasarkan undang-undang. Karena itu kita eh, sekarang menelaah mengenai undang-undang perkawinan ini. Sebenarnya perjanjian kawin itu perlu dibuat karena eh, mas karena undang-undang mengharuskan setiap tindakan seseorang harus ada tanggung jawabnya berupa yang menjadi tanggung jawabnya adalah dengan jaminan harta bendanya. Karena dengan pernikahan saja terjadi harta campur bulat, maka orang-orang merasa khawatir kalau suami dan istri tidak membuat perjanjian pisah harta, maka semua harta akan menjadi tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suami. Jadi kalau menurut KUH Perdata itu kumpulan harta disebut harta persatuan itu yang bertanggung jawab menjamin semua pelunasan hutang dari kewajiban-kewajiban suami istri. Nah, kalau orang mau nggak begitu, haruslah dibuat perjanjian kawin yang mengikat sepanjang pernikahan dan juga berlaku terhadap pihak ketiga. Harta tersebut menjadi jaminannya, maka itu adalah larangan, tidak boleh dirubah sepanjang perkawinan. Jadi karena dirubah berarti menghilangkan proteksi terhadap pihak ketiga. Ini saya kasih contoh, dulu kita pernah kuliah juga kan, dibilang, Pak atau Ibu, bagaimana kalau kita bercerai? Terus kita masih saling cinta, tapi kalau kita bercerai ntar kita kan bagi harta bersamanya. Kita kemudian setelah pisah, kita karena masih saling cinta, kita kawin lagi satu sama lain dan kita buatlah perjanjian pisah harta itu. Nah, ini udah diatur dalam undang-undang. Ternyata tidak bisa demikian. Jadi lawyer-lawyer yang mengusulkan demikian tidak bisa tidak dapat diterima karena ada pasal 232A KUH Perdata yang mengatakan bila mana suami istri yang bercerai satu sama lain kawin ulang, maka demi hukum berlakulah kembali semua akibat perkawinan seolah-olah tidak ada perceraian. Jadi tidak bisa upaya kawin ulang bilang bikin perjanjian kawin, nggak berlaku itu karena berlaku kembali keadaan seperti sebelum bercerai. Bahkan masih ada lagi orang yang ngakalin bagaimana kalau cerai terus yang salah satu kawin lagi sama yang lain, orang lain. Nah ini kan berbahaya juga ya. Jadi pasangannya bisa bilang nggak mau lah kawin sama kamu udah dapat yang baru. Tapi itu hanya anekdot aja ya. Sekarang yang penting adalah kalau mau menikah, lebih-lebih bila pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing,
sebaiknya buatlah perjanjian kawin. Karena apa? Kalau WNI yang ingin menikah dengan WNA itu, dia tidak bikin perjanjian kawin, terjadi ada harta bersama, maka dia tidak dapat hak untuk membeli tanah dengan hak milik atau hak guna bangunan di Indonesia. Jadi sebaiknya WNI yang ingin menikah dengan WNA, buatlah perjanjian kawin sebelum menikah, karena membuat dia jadi mungkin membeli tanah di Indonesia dengan hak milik dan hak guna bangunan. Jadi Undang-Undang Pokok Agraria melarang pemilikan tanah, hak milik, hak guna bangunan secara bersama dengan orang asing. Itu pasal 26, 23 ya. Nah, kalau orang yang menikah dengan PK bila mana perkawinan berakhir, ini lebih praktis menurut saya. Tidak ada lagi pembagian harta bersama karena masing-masing sudah mempunyai hak milik masing-masing. Kalau perkawinan berakhir karena meninggal, yang menjadi harta warisan adalah harta si meninggal saja. Sedangkan harta yang masih atas nama pasangannya tidak kena, tidak menjadi warisan. Jadi misalnya si A dan B menikah dengan perjanjian kawin, punya 2 sertifikat hak milik, istri punya 1 sertifikat HGB. Ketika A meninggal, B tetap memiliki HGB kepunyaannya. Sedangkan 2 sertifikat hak milik kepunyaan suami menjadi warisan dan dibagilah antara para ahli warisnya. Masing-masing menurut ketentuan undang-undang. Saya kasih contoh gambar ini. Kalau si A meninggal, harta A yang sebelah kiri itu jadi warisan. Yang berhak adalah B dan C, yaitu pasangan nikahnya dan anaknya. Sedangkan hartanya si B masih tetap miliknya si B. Kalau menikah tanpa PK sebelum 1 Oktober tahun 75 menurut KUH Perdata, saat bercerai karena menikah sebelum 1 Oktober, semua tidak ada harta pisah, artinya harta bersatu bulat. Jadi harus dibagi 2, baik yang dari warisan, yang dari hibah, yang dari bawaan, semua yang namanya harta campur bulat atau harta bersama itu kalau menikah sebelum 1 Oktober 75 tidak pakai perjanjian kawin, menjadi harta campur bulat yang menjadi budel waris adalah separuh dari semua harta tersebut. Jadi setengah kalau si B yang meninggal, maka si B harta yang menjadi warisannya adalah setengah dari harta B. Jadi di sini karena ada 2 sertifikat hak milik dan 1 sertifikat HGB, digabung semuanya, masing-masing mendapat setengah bagian, yaitu ahli warisnya yang meninggal mendapat setengah bagian, pasangan nikah yang masih hidup dapat setengah bagian. Jadi harta campurnya A dan B dibelah 2. Berikutnya, pasangan yang tidak meninggal dan anak-anak mendapat bagian yang sama dari warisan, ya. Setengah lagi menjadi hak pasangan yang tidak meninggal. Dalam contoh di atas, kalau A meninggal, setengah harta campur untuk B, setengah harta campur harta peninggalan A dibagi pada B, C, D masing-masing sepertiga dari setengah. Jadi sepertiga dari setengah sama dengan 1/6 dari harta campur. Gambar berikutnya, bagi yang menikah setelah 1 Oktober tahun 75, sudah berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Dia nggak bikin perjanjian kawin, maka kalau dia nggak bikin perjanjian kawin, masing-masing punya harta bawaan, yaitu juga harta yang diperoleh karena warisan, itu milik dia sendiri atau hibah. Tapi karena nggak bikin perjanjian kawin, maka ada harta bersama yang sepanjang perkawinan. Itu yang di dalam gambar bulatan hijau di tengah. Ini milik kedua suami istri. Maka yang dibagi dalam hal bercerai ada 2 macam. Kalau dalam hal bercerai hanya harta bersama yang dibagi. Sedangkan harta bawaannya pribadi dia bisa bawa sendiri atas nama dia, milik pribadi. Nah, kalau terjadi meninggal,
perkawinan berakhir, yang meninggalkan warisan, yaitu misalnya si A yang meninggal, maka harta bawaannya ditambah setengah harta campur menjadi bagian ahli waris. Harta warisan A misalnya terdiri dari, di sini digambarkan, setengah dari harta bulat yang hijau itu, ditambah harta bulat abu-abu, harta bawaan, dan harta warisan yang dia dapat atas namanya sendiri. Jadi dibagilah warisan itu untuk B, C, D masing-masing untuk bagian yang sama. Tetapi si B dapat setengah dulu dari harta campur atau harta bersama dari yang hijau itu. Jadi bila menikah dengan PK, nah ini lebih baik. Setelah tanggal 1 Oktober, orang-orang yang tunduk pada hukum perdata Indonesia atau yang warga negara Indonesia lainnya, bila menikah dengan PK, berlaku pasal 29 tadi, yaitu milik masing-masing lah harta yang dibeli atas nama si A sepanjang perkawinan juga milik si A. Harta bawaan dan warisan dan hibah otomatis milik A. Jadi nggak ada harta bersama lagi dengan si B karena mereka membuat perjanjian kawin. Nah, ini yang nanti kita mau kontes ya. Karena kadang-kadang ada masalah-masalah kan. Apakah benar nih si A punya saja, benar nih B punya saja. Kalau misalnya terjadi A selundupkan ke B dan sebagainya, itu menjadi suatu hal yang membuat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, harta A saat A meninggal yang menjadi harta warisan dibagi kepada para ahli warisnya B, C, D. Itu ya. Nah, ini pada waktu kita belum sampai kepada MK. Nah, pada tahun 2015 seperti yang tadi, ini kembali ke yang ini bahan yang kedua yang dikirim belakangan. Sudah yang tadi ya. Perjanjian kawin dengan adanya perubahan dengan keputusan MK nomor 69 PUU 13 Romawi 2015. Jadi dia nomornya tahun 2015 tapi berlakunya 27 Oktober 2016. Perjanjian kawin yang dikenal dengan sebutan prenuptial sebenarnya harus dibuatnya kan dengan akta notaris sebelum pasangan mempelai melangsungkan pernikahan. Dan baru berlaku setelah pernikahan. Ini pasal-pasal KUH Perdata. Agar berlaku perjanjian kawin itu harus diinfokan kepada pegawai pencatat nikah pada saat pernikahan. Biasanya notaris bilang wanti-wanti, Bapak Ibu yang mau menikah ini seminggu sebelum Bapak melangsungkan pernikahan kan mesti serahkan berkas-berkas ke catatan sipil. Serahkan juga ini perjanjian kawin untuk dilaporkan dan didaftarkan. Jadi pesan notaris itu begitu, tapi seringkali orang yang udah mau menikah itu begitu sibuk, begitu nggak mengerti apa-apa, menyerahkan semua pada orang lain. Jadi mereka tidak tahu lagi apa yang sudah diserahkan atau belum, tinggal tahu-tahu tanda tangan saja akte nikahnya. Ternyata tidak diserahkan. Jadi itu kelalaian yang sebenarnya mempengaruhi seluruh hidupnya mereka. Jadi artinya perjanjian kawinnya nggak tercatat, nggak didaftarkan. Dalam hal demikian nggak sah dong kalau nggak dicatatkan. Jadi kalau untuk menjaga diri, kalau menurut KUH Perdata harus didaftarkan di pengadilan negeri agar berlaku pula terhadap pihak ketiga dan juga kepada penegak hukum. Ternyata ada perjanjian kawin sehingga harta pasangan nikahnya yang diam-diam di rumah saja tidak terkena karena udah terdaftar di pengadilan negeri. Itu ke dalam KUH Perdata diatur demikian. Ya, pasal 152. Nah, jadi tadi kan kalau perubahan sebenarnya nggak boleh dirubah-rubah. Kalau mau rubah harus dibuat sebelum pernikahan.
Setelah pernikahan dilangsungkan, perjanjian kawin tidak dapat dirubah. Nah, setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang berarti pasal-pasal undang-undang ini berlaku khusus tentang pernikahan, perjanjian kawin berlaku pula bagi semua WNI. Nah, tentang perkawinan di dalam undang-undang ini diatur pasal 35, 36, perjanjian kawin dalam pasal 29. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, sistem harta benda perkawinan diatur dalam pasal 35 dan 36, dan kita sudah tahu, yaitu pasal 35, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Arti kata di bawah penguasaan masing-masing pihak ini sama juga dianggap ini milik masing-masing. Pasal 36 mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas perjanjian kedua pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Ini kan juga menunjukkan bahwa kekuasaan kepada harta pribadinya. Perjanjian kawin di pasal 29 mengatur begini. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian itu tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Pasal ayat 3, perjanjian itu berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila kedua pihak atau perjanjian untuk mengubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Ini pasal 29 ini perlu kita perhatikan yang asli yang bunyinya begini. Kemudian ketika ada putusan MK menurut saya, mohon maaf ya, banyak hal yang tidak sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan hukum kita. Dalam pasal 29 ini dirubah MK, dia bilang Undang-Undang pasal 29 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sepanjang tidak dimaknai pada waktu atau sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan. Nah, kata selama dalam ikatan ini ditambah ini ya. Kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Ini juga salah kaprah, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Terus dia bilang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Jadi kata itu pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, atas kedua belah pihak bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan ya oleh pencatat perkawinan atau notaris. Ini kata yang digarisbawahi atau notaris itu merupakan kesalahan menurut saya. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Jadi dia bilang bertentangan dengan undang-undang sepanjang tidak dimaknai mulai berlaku sejak dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi ini masih boleh ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ya, ini menurut saya juga salah satu peluang untuk memperbaiki kesalahan undang-undang perubahan pasal-pasal 29 ini. Ntar saya kasih tahu kenapa. Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 4 tentang perkawinan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain. Ya, tadi sudah ya. Jadi kalau ditentukan mulai saat perjanjian perkawinan berlangsung, ini kan berarti retroaktif, berlaku surut. Jadi tidak bisa perjanjian kawin itu berlaku surut. Jadi perjanjian kawin itu sendiri dikatakan berlaku sejak didaftarkan, gitu kan, dicatatkan. Kapan dicatatkannya? Kalau dibuatnya sepanjang perkawinan setelah kawin 5 tahun atau 10 tahun, tentu dicatatkannya setelah tanggal dibuat. Tidak mungkin berlaku kembali mulai saat pernikahan. Jadi kalau pasal 29 ayat 4 malah bilang begini.
selama perkawinan berlangsung dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut kecuali bila ada kedua pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan tidak merugikan pihak ketiga. Nah, pada umumnya perubahan itu pasti merugikan pihak ketiga. Jadi ini tidak efektif ya. Jadi terus dicatatkan persetujuan untuk mengubah itu tidak merugikan pihak ketiga, itu suatu hal yang apa ya, impossible ya. Nah, saya lampirkan juga contoh-contoh akte, ada 2 contoh akte, mungkin kepada peserta masih boleh, tapi kalau mau ditampilkan, coba yang perjanjian kawin setelah putusan MK. Kita menelaah sedikit lebih jauh ya. Jadi kalau setelah putusan MK dibolehkan seseorang membuat perjanjian kawin, maka perjanjian kawin itu tidak bisa berlaku surut. Tidak bisa berlaku sejak dimulai perkawinan. Seperti pasal 29 mengatakan sebenarnya berlakunya sejak dimulai perkawinan, sejak perkawinan itu dicatatkan dan perjanjian kawinnya juga dicatatkan. Kalau berlaku surut berarti harta dulunya yang adalah bersama sekarang mau dinyatakan harta masing-masing disebutkan dalam akte misalnya hak milik nomor 10, nomor 11, nomor 12 adalah atas nama suami jadi milik suami pribadi. Hak milik nomor 14, nomor 15 hak adalah pasangan istri punya pasangan hak milik pasangan istrinya, pasangannya atau istrinya. Maka itu berarti mengubah pertanggungan jawab suami istri ini terhadap pihak ketiga. Karena nanti akan dibilang masing-masing bertanggung jawab dengan harta yang masing-masing. Padahal harta bersama itu baru sejak mulai perkawinan sampai perjanjian kawin dicatatkan di pencatat nikah yang misalnya dia buatnya tahun 2017, nikahnya tahun 2000, maka perjanjian kawin itu baru berlaku sejak dicatatkan itu 2017 ke samain kemari ya. Sampai 2025 perkawinan berakhir. Kalau dia dinyatakan berlaku sejak tahun 2000, sejak perkawinan dilangsungkan, maka itu sudah merugikan pihak ketiga. Karena harta yang tadinya bersama menjadi penjamin terhadap tindakan-tindakan suami istri itu kepada pihak ketiga, para kreditur, menjadi kekurangan nilainya. Itu pasti merugikan. Logikanya demikian. Dan lagi pula, kalau dahulu dikatakan tidak bisa dipisahkan harta yang sudah harta bersama itu kecuali ada peraturan dalam KUH Perdata pemisahan harta kekayaan itu harus dituntut ke pengadilan melalui pengadilan karena suami misalnya sudah boros, sudah menghabiskan harta bersama dan istri merasa berbahaya nih harta bisa habis, maka dia bisa mengajukan tuntutan atau gugatan pemisahan harta kekayaan. Itu kalau dalam sistem hukum perdata. Tetapi di dalam undang-undang perkawinan yang begitu singkat tidak ada diatur hal-hal demikian. Cuman pasal 29 perjanjian kawin, pasal 35, 36, 37 tentang harta bersama. Jadi karena itu dalam contoh akte yang dibuat oleh saya setelah putusan MK, saya cantumkan bahwa harta yang dimiliki suami istri sebelum perjanjian kawin ini dicatatkan kepada pencatat nikah tetap milik bersama dan harta yang baru diperoleh setelah perjanjian pernikahan ini dicatatkan di pencatat nikah baru terjadi pisah harta untuk harta-harta yang dibeli setelah perjanjian perkawinan itu didaftarkan. Jadi tidak bisa berlaku surut, tidak bisa membagi harta yang lama. Karena itu nanti kalau misalnya setelah 2017 mereka membuat perjanjian kawin, entah 2030 ada yang meninggal,
maka terhadap harta yang dibuat setelah perjanjian kawin itu baru milik masing-masing almarhum, dibagi kepada para ahli warisnya, sedangkan harta bersama yang sebelum mereka membuat perjanjian kawin itu harus dibelah dulu menjadi dua, hak pasangan nikahnya separuh dan separuh lagi menjadi warisan. Oleh karena itu, saya cantumkan juga dalam akte bahwa perjanjian perkawinan ini berlaku sejak saat didaftarkan dan hanya berlaku terhadap harta benda yang dibeli setelah perkawinan dan setelah perjanjian kawin ini didaftarkan. Demikian, sekian, terima kasih. Oleh karena itu, saya mohon maaf kalau saya terlalu cepat, tapi materinya juga mungkin kurang mendalam ya. Tapi harapan saya adalah masyarakat agar mengetahui apa akibat dan apa tanggung jawab kalau membuat perjanjian kawin sebelum nikah lebih baik, dan kalau setelah menikah menurutin keputusan MK hanya untuk harta yang dibeli setelah perjanjian kawin itu didaftarkan, itu baru milik masing-masing. Ya, ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya, dan walaupun singkat tapi merupakan pemantik untuk diskusi selanjutnya. Di sini juga makin lama makin banyak yang berkumpul. Di sini Ibu yang ikut melalui online ada dari Lampung, Mbak Neti itu, ada dari Surabaya banyak banget, ada dari Aceh tadi, Paradiba, dan banyak dari beberapa wilayah Indonesia. Oke, beberapa hal yang perlu kita catat di sini adalah Ibu mengingatkan lagi bahwa perjanjian kawin itu tidak selalu notaril, tetapi memang biasanya pakai notaris, dan senangnya juga kita ya pakai notaris dong. Kedua, eh, harus disahkan terlebih dahulu baru mempunyai daya ikat kepada pihak ketiga. Kita juga pernah mengalami beberapa kali di mana orang minta dibuatkan tapi tidak dicatatkan, entah itu maksudnya apa. Kemudian yang ketiga, tidak dapat diubah kecuali tidak merugikan pihak ketiga. Nah, Mbak Ana, ini mungkin juga nanti buat pantikan Mbak Ana, karena saya sendiri secara pribadi pernah ada lawyer yang meminta untuk perubahan perjanjian kawin. Saya tetap mensyaratkan tidak sepanjang tidak ada pihak ketiga yang dirugikan, seperti itu. Kemudian detail harta yang udah punya harta tentunya itu dimasukkan dalam daftar yang nanti bisa dijadikan satu kesatuan. Kemudian kita diingatkan lagi bahwa untuk perjanjian kawin itu meniadakan harta campur. Dan ada nih yang lucu di sini adalah tentang kawin ulang. Sering sekali, apalagi itu belum terjadi, belum adanya posnap ya, itu banyak sekali ide-ide dari lawyer kalau untuk WNA dan WNI nikah, ya udah pura-pura cerai, nikah lagi, bikin posnap in between gitu. Ternyata diingatkan kembali bahwa pada saat kawin ulang ini mengembalikan kepada keadaan semula gitu ya. Jadi itu bukan ide yang bagus. Kemudian ada tadi pertanyaan dan ini pun sudah dijawab oleh Ibu bahwa perjanjian kawin yang dibuat setelahnya itu berlaku pada saat dibuatnya, tidak retroaktif alias tidak pernah ada perjanjian yang sifatnya berlaku surut. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut kepada pembahasan dari Ibu Ana Yuki. Beliau adalah seorang pengacara, oleh karenanya pasti mempunyai perspektif yang berbeda berkenaan dengan tema ini. Khususnya itu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa beberapa yang tadi sudah dipisahkan melalui gambar, salah satunya adalah hibah, warisan, dan perolehan sendiri. Nah, menyangkut pada praktek-praktek yang sekarang terjadi di mana aparat penegak hukum seolah-olah meniadakan, ya kan? Karena sebetulnya apalagi untuk perjanjian-perjanjian yang sudah didaftarkan berarti harusnya kan mengikat pihak ketiga ya Mbak Ana. Oke Mbak Anda, mangga dilanjut. Ya, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mili, salam hormat Ibu. Izin saya menambahkan
Ini saya mau menyapa, ini ada dari Lampung nih saya lihat ya, Ibu Neti. Ini pesertanya lumayan banyak loh, udah tiga Ini ratusan ya. kebetulan cuman di posisi 300 Mbak Ana, jadi ini full ini, full house, Oh, full house. memang ada batasan ya? Batasan karena kami cuma 300. Oh, Dan di oke. sini ada mungkin lebih dari 10 orang. Next kita harus buka itu bisa sampai 1.000 tuh, Bu Dewi. Ya, oke. Tadi sudah apa namanya sudah disampaikan oleh guru kita Ibu Mili, sudah sangat amat lengkap. Saya hanya ingin menambahkan saja mungkin pada praktek-prakteknya sebagai yang kami temukan sebagai pengacara. Tapi pertama saya tentu mensyukuri ya adanya putusan MK 69 2015 karena ini sebenarnya menjadi jalan keluar bagi apa namanya pasangan suami istri yang dalam perjalanan perkawinannya kemudian menemukan persoalan-persoalan seperti tadi juga sudah sempat dimention oleh Ibu Mili, misalnya tiba-tiba suaminya boros ataupun istrinya banyak sekali melakukan apa namanya tindakan-tindakan yang merugikan harta bersama gitu, keuangan keluarga gitu. Nah, tentu itu kemudian menjadi jalan keluar ketika ada putusan MK 69 2015 gitu. Karena dalam praktiknya tentu banyak sekali kita temukan ya perkawinan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi misalnya tiba-tiba yang paling banyak nih datang ke kantor kita keluhannya istrinya yang memiliki harta lebih banyak gitu ya dalam perjalanan perkawinan, lalu suaminya lebih banyak mengandalkan istrinya, kemudian nah ada rasa ketidakadilan sehingga kemudian apa namanya dibuatlah perjanjian pos apa namanya perjanjian pasca perkawinan ya selama perkawinan berlangsung. Jadi ada prenupsial, ada postnupsial gitu ya. Nah, ada juga peristiwa misalnya dalam perkawinan itu ternyata suaminya tukang selingkuh. Nah, itu para istri kan cemas gitu ya. Ah ini gimana nih nasib saya dan anak-anak gitu. Akhirnya mereka datang ke kantor, Bu, gimana nih menyelamatkan harta kekayaan gitu. Ya dibuatlah perjanjian perkawinan. Jadi ini sekali lagi saya mensyukuri putusan MK 69 2015 gitu, terkait dengan dibolehkannya ya membuat perjanjian kawin pasca perkawinan. Jadi ada kalau prenupsial kita sudah tahu memang dibuat sebelum perkawinan atau sebelum perkawinan itu dicatatkan, tapi kemudian diberi ruang oleh MK setelah perkawinan berlangsung ada postnuptial apa namanya agreement gitu ya. Jadi perjanjian yang dibuat setelah perkawinan. Nah, tentu saya tadi juga apa namanya Ibu Mili sempat apa namanya mention tentang beberapa hal apa ya para lawyer banyak sekali mengakal-ngakali gitu. Itu ini mesti disclaimer dulu itu tidak semua lawyer Ibu. jadi apa memang ada beberapa Sorry. ya yang kerjaannya tuh ya mencari loophole gitu ya supaya kliennya ada solusi gitu ya. Selama memang apa namanya upaya-upaya itu tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku, saya kira memang itu boleh-boleh saja karena prinsip kita dalam apa namanya dalam hukum di Indonesia itu selama tidak dilarang maka boleh. Jadi boleh-boleh saja selama tidak ada larangan untuk itu gitu ya. Nah, tetap tentu kembali lagi kepada niat. Nanti kita akan bahas ini terkait dengan yang lagi heboh itu kan gimana nih perjanjian kawin masa nggak berlaku eh, soal korupsi segala macam segala macam. Nah, saya ingin menambahkan juga untuk teman-teman khususnya para ibu-ibu yang jadi peserta di sini apa sih kan kita sering dengar prenuptial agreement, postnuptial agreement gitu. Nah, kalau prenuptial tadi sudah jelas dijelaskan oleh Bu Mili yang selama ini memang apa namanya berlaku dalam kesehari-harian kita berdasarkan undang-undang perkawinan bahwa
prenuptial agreement tuh harus dibuat sebelum perkawinan dan itu harus dicatatkan. Jadi kalau dia Islam harus di KUA dicatatkan, kalau dia non Muslim dia harus di Dukcapil gitu ya. Nah, kemudian kalau postnuptial ini karena ada putusan MK 69 2015 akhirnya dibolehkan. Nah, apa perbedaannya? Nah, tadi waktu sudah pasti. Kalau prenuptial dibuat itu sebelum berlangsungnya perkawinan. Kemudian kalau postnuptial sudah pasti kapan saja bisa dilakukan selama perkawinan itu masih berlangsung. Jadi kalau sudah cerai nggak bisa dibikin lagi atau pas cerai lagi di persidangan nih, saya pernah menemukan kondisi di persidangan berantem gitu, lalu mereka bilang, yaudah kita bikin prenuptial agreement. Nah itu nggak bisa karena perceraian sudah berlangsung gitu ya. Kemudian kapan berlaku efektifnya? Tentu kalau prenuptial itu berlaku efektif saat perkawinan dilangsungkan, ya sejak perkawinan itu dilangsungkan. Sementara kalau postnuptial itu efektif setelah perjanjian itu dibuat atau disahkan. Nah, kemudian tentang perlindungan hutang ini penting sekali. Tadi sempat disampaikan Ibu Mili ya kadang-kadang ada suami yang menghabiskan duit atau istrinya boros segala macam gitu. Nah, ini penting sekali. Kenapa kemudian perlu sekali khususnya nih postnuptial agreement ya. Itu penting sekali untuk melindungi dari utang bawaan ya sebelum menikah secara otomatis itu kalau prenuptial. Jadi kadang-kadang dalam perkawinan itu sudah kenal berapa lama, tapi tidak diketahui nih bahwa ternyata calon suami atau calon istri itu punya punya hutang bawaan yang banyak sekali. Dan itu bahaya sekali untuk memberatkan kehidupan mereka dalam perkawinan bila sudah dilangsungkan perkawinan gitu. Nah kemudian kalau postnuptial tentu perlindungan utang ini kalau utang itu terjadi sebelum perkawinan otomatis nih ya si istri ataupun suami itu tidak memiliki tanggung jawab gitu untuk membayar hutang-hutang gitu. Nah, ini apa namanya kalau hutang-hutang itu ya eh, di apa ya dalam prakteknya itu tidak jadi perjanjian itu tidak menyebabkan meruginya pihak ketiga gitu. Jadi misalnya dalam perkawinan, misalnya di awal-awal perkawinan itu 1 bulan, 2 bulan nggak punya uang, kita ngutang ya gitu kan, kita butuh modal segala macem gitu. Nah, ada kesepakatan bersama, istri pun tahu. Nah itu kemudian dengan perjanjian mereka memperjanjikan, oh hutang yang kemarin itu saya tidak tanggung jawab ya itu hutang kamu sendiri Pak suami atau Bu istri gitu. Saya melepaskan diri dari itu. Nah itu nggak bisa. Jadi itu merugikan pihak ketiga karena pihak ketiga merasa loh yang punya uang banyak itu penghasilan banyak itu si Bu istri gitu. Tapi kalau kemudian dilepaskan itu menjadi utangnya suami, pada waktu itu kesepakatan bersama itu nggak boleh. Gitu. Dan itu akan merugikan pihak ketiga. Nah, dasar hukumnya tadi sudah jelas, Bu Mili sudah sampaikan bahwa kalau prenuptial itu Undang-Undang Perkawinan pasal 29 ayat 1, lalu kemudian postnuptial itu dasar hukumnya adalah putusan MK 69 tahun 2015. Next. Nah, next lagi. Nah, apa sih ya? Kan sekarang banyak orang yang bertanya ke kantor gitu, Ibu, kenapa sih harus bikin perjanjian kawin? Karena banyak sekali ya masyarakat kita yang tidak paham hukum gitu ya. Jadi dia hanya mendengar saja, tetangga saya atau teman saya bikin perjanjian kawin loh, kita bikin yuk. Nah, tapi mereka tidak paham apa sih manfaat perjanjian kawin itu gitu ya. Nah, di sini saya masih jelaskan kenapa harus membuat perjanjian kawin. Nah, manfaatnya yang pertama itu ada sebagai pemisahan harta ya. Jadi tadi sudah disampaikan Ibu Mili kalau ada perjanjian kawin, automatically harta itu dipisah. Jadi harta istri, harta suami gitu ya. Khususnya baik itu harta bawaan maupun harta yang sudah ada gitu ya. Nah itu nanti dibedakan gitu. Kalau postnuptial tuh biasanya nanti ada ketentuan yang sangat amat
rigid karena kan sudah berjalan perkawinannya. Tapi kalau sebelum itu biasanya mereka lebih mudah untuk membedakan mana harta bawaan, mana harta bersama gitu. Karena percampurannya kan belum terjadi. Tapi kalau sudah kawin tuh kadang-kadang harta bawaan sudah dijual lalu dibeli kembali barang lain tapi bercampur dengan harta suami atau harta istri. Nah, itu agak repotnya itu nanti detail sekali harus di apa namanya? Harus ditulis gitu di atas kertas gitu. Kemudian melindungi aset dari resiko usaha pasangan. Nah, banyak sekali ya apa namanya para pelaku usaha, khususnya sekarang ini kan banyak sekali UKM yang tumbuh dan berkembang luar biasa pesat. Nah, kadang-kadang tuh apa namanya suami dan istri itu timpang apa namanya perjalanan usahanya. Nah, khususnya kemarin banyak sekali terjadi pasca COVID ya, yang perempuan-perempuan tuh bisnisnya berkembang luar biasa, tapi terbalik dengan yang suami. Jadi para suami justru bangkrut usahanya, para istri justru maju usahanya karena para istri itu mengandalkan apa namanya bisnis yang beresiko rendah, kemudian bisa mengandalkan apa namanya media sosial, live segala macam. Nah itu kalau kemudian terjadi apa namanya resiko usaha demikian, kalau ada perjanjian perkawinan tentu itu membantu sekali. Gitu. Misalnya waktu itu datang Pak suami tiba-tiba dia bangkrut dan harus menanggung hutang miliaran rupiah gitu ya. Nah dan itu istrinya merasa oh nggak fair dong Bu, saya kan yang capek-capek kerja nih, kenapa saya harus nanggung? Padahal itu karena kelalaian suami saya gitu dan kelalaian rekan bisnisnya juga. Nah itulah yang kemudian membuat para ibu-ibu merasa ya udah deh kita bikin perjanjian kawin deh gitu untuk menyelamatkan aset dari resiko usaha pasangan kita gitu. Next. Nah, kemudian apalagi manfaatnya ada mengatur hak dan kewajiban keuangan dengan jelas. Nah, ini kadang-kadang ya apa namanya dalam perkawinan itu si suami dan istri itu punya perbedaan cara pandang dalam mengatur keuangan gitu ya. Kadang-kadang menurut istri ya, kebutuhan rumah tangga, kemudian pendidikan anak, kemudian investasi itu sudah harus ditulis pos-posnya dan itu rigid sekali. Tapi bapak-bapak ada yang bilang, oh nggak perlu, itu nggak perlulah ada investasi, ada tabungan pendidikan anak-anak segala macam. Nanti aja lah, kumaha wae, nanti rezeki kita ada gitu. Nah itu kalau ada perjanjian kawin itu sudah diatur dengan jelas. Jadi antara suami istri tidak perlu ribut-ribut lagi. Misalnya begini. Wahai istri suami istri misalnya mereka sama-sama punya penghasilan ya. Harta Anda istri apa namanya kalau yang non muslim nih ya biasanya harta Anda untuk urusan rumah tangga dan untuk pendidikan ya. Kalau harta saya nanti untuk investasi jangka panjang gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam muslim biasanya wahai istri duit Anda ya Anda pakai saja untuk kebutuhan Anda. Saya nanti yang akan menanggung semua biaya rumah tangga, biaya pendidikan anak, investasi jangka panjang segala macam. Tapi ibu ya yang mengaturnya. Tapi itu nanti semua atas namanya saya dan nanti peruntukannya dulu untuk anak-anak. Jadi tidak bisa sembarangan istrinya mengambil gitu. Kemudian yang paling sering nih ya perlindungan jika terjadi perceraian. Nah ini penting sekali karena sering kali kita melihat khususnya pihak istri ya, itu ketika terjadi perceraian, pihak istri itu yang selalu paling banyak menjadi korban. Karena kebanyakan ya di negara kita itu yang bekerja itu kan suami, walaupun saya melihat sih dari hasil penelitian rasanya perempuan-perempuan pekerja juga apa namanya semakin tumbuh dan berkembang dan hampir sama banyaknya dengan laki-laki atau suami yang bekerja gitu ya. Tapi selalu terjadi yang namanya apa ya kesenjangan kuasa. Jadi kesenjangan kuasa ini yang membuat kemudian ketika terjadi perceraian istri tidak bisa memperjuangkan haknya. Karena sesungguhnya harta bersama kalau nggak ada perjanjian kawin kan harta bersama itu sebenarnya harus dibagi dua gitu ya. Tetapi pada prakteknya istri tidak punya akses terhadap harta-harta suaminya sehingga dia tidak tahu yang mana yang mau dia
ajukan untuk dibagi sebagai harta bersama. Nah, inilah kemudian menjadi jalan keluar ya. Kalau ada perjanjian kawin, maka istri pun terselamatkan. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya kesenjangan relasi kuasa, kemudian tidak ada lagi kesewenang-wenangan. Gitu. Nanti hakim yang akan memutus. Nah, kalau ada perjanjian perceraian itu bahkan pun ketika ada perjanjian perkawinan ya, saya pernah menemukan prakteknya tetap istri tidak punya akses nih terhadap harta-harta yang dari hasil apa namanya pekerjaan suami gitu. Nah itu juga agak susah bagi kita. Jadi kita perlu melibatkan private investigator ya kan untuk mengecek harta apa saja yang dimiliki oleh suami gitu ya. Karena semua atas nama suami, sumbernya juga suami yang tahu, nggak tahu belinya kapan gitu. Ketika terjadi perceraian, misalnya perceraian itu akibat dari suaminya selingkuh nih, punya istri lagi gitu. Yang suaminya yang kemudian menceraikan istri, nah istrinya ini cuma bisa menangis-nangis, tidak bisa punya akses apapun ya. Akhirnya kita bantu mau tidak mau, kita harus hire private investigator untuk mengetahui di mana saja letak harta-harta suaminya gitu supaya itu nanti kemudian bisa kita bagi sebagai harta bersama. Nah, jadi prinsipnya itu kenapa penting sekali sebenarnya bagi pasangan suami istri, apalagi masa sekarang ya, apa namanya banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa perceraian, peristiwa-peristiwa perselingkuhan gitu ya, peristiwa-peristiwa kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Jadi perjanjian kawin itu penting sekali. Nah, tapi tentu para istri juga harus diberikan apa namanya edukasi ya bahwa kalau mau perjanjian kawin ya tetap nanti harus diedukasi para perempuan. Kadang-kadang gini, sudah ada perjanjian kawin nih. Nakalnya para suami kan sudah ada perjanjian kawin ya udah semua atas nama saya, harta-harta saya, kamu saya kasih seadanya aja deh atas nama kamu. Nah, Iya, itu juga seenak berbahaya. mungkin. Jadi harus diedukasi para perempuan bahwa kalau memang mau demikian ya suami itu harus tetap wajib memberikan nafkah sebagaimana harusnya yang layak. Lalu istri bisa menabung, bisa membeli atas nama dia, suami juga harus memberikan hadiah. Kalau misalnya suami mendapatkan duit rezeki 10 miliar gitu kan, ya suami yang baik dia harus berbagi untuk istrinya gitu. Jadi jangan jangan perempuan harus cerdas juga gitu ya, jangan pasrah-pasrah aja gitu. Yang penting kan sudah ada perjanjian kawin, tapi kemudian dalam prakteknya uang-uang suaminya yang dapat ya kan, kemudian suaminya pelit terhadap istrinya, boro-boro dia memberi hadiah untuk kebutuhan pokoknya saja, wah sangat-sangat amat pelit gitu. Nah itu kan bahaya juga ya. Lagi-lagi tentu kembali kepada niatan ya dalam perkawinan itu. Jadi sebenarnya ya kalau mau jujur perjanjian kawin itu kalau ada kejujuran, ada keadilan di dalam perkawinan sebenarnya tanpa perjanjian kawin pun akan baik-baik saja sebenarnya. Tetapi dalam praktek banyak sekali moral hazard yang terjadi, ya kan banyak sekali pasangan-pasangan yang kemudian berubah. Itulah kenapa saya sarankan para ibu-ibu dan bapak-bapak yang menikah baiknya membuat perjanjian perkawinan. Next Mbak. Nah, Nah, ini tadi bentuk-bentuk sudah dibahas oleh Bu Mili ya kan. Apa namanya perjanjian perkawinan itu seperti apa aja sih? Ada perjanjian pencampuran harta pribadi ya, di mana terdapat dua jenis pencampuran harta dalam jenis perjanjian ini. Pertama, pencampuran harta pribadi secara menyeluruh yang meliputi baik harta pribadi sebelum dan sesudah perkawinan terjadi. Nah, ada juga ya pencampuran harta pribadi terbatas di mana calon suami istri hanya dapat memilih apakah akan mencampur harta pribadinya yang didapat sebelum perkawinan atau hanya mencampur harta pribadi setelah perkawinan. Nah, itu biasanya ada kesepakatan walaupun sudah jelas bahwa harta yang dibawa sebelum perkawinan itu adalah hak masing-masing, tetapi kalau diperjanjikan disepakati tidak apa-apa. Kemudian perjanjian pemisahan harta bersama, ada juga perjanjian tentang kewenangan mengadakan pengikatan hipotek. Sebenarnya sudah otomatis ya ketika ada perjanjian perkawinan, tentu kewenangan pengikatan hipotek itu melekat kepada masing-masing pemilik harta. Next. Nah, tips nih buat para ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau membuat perjanjian perkawinan ya. Lagi-lagi
saya sarankan ya, kalau mau membuat perjanjian perkawinan itu tidak boleh dipaksa ya. Jadi ini harus kesepakatan bersama. Kadang-kadang ada paksaan, kadang-kadang ada juga tipu muslihat. Jadi sesungguhnya masing-masing pasangan tidak mengerti betul apa yang mau dibuat, tapi kemudian salah satu pasangannya itu melakukan tipu muslihat, kadang-kadang maksa segala macam. Nah, ini dilarang keras ya. Dan itu kalau bisa dibuktikan maka perjanjian itu dapat batal demi hukum gitu ya. Jadi harus merupakan keinginan bersama. Ya disepakati apa saja yang mau dibuat dalam perjanjian perkawinan. Lalu kemudian yang paling penting lagi ya, datang kepada advokat, konsultasikan ibu atau bapak, ini kami mau membuat perjanjian perkawinan, apakah itu prenupsial ataukah itu postnupsial ya. Dua-duanya sama, tentu harus diskusi dulu bagaimana isinya seperti apa yang harus disepakati dan konsekuensi hukumnya bagaimana. Jadi tidak boleh salah satu pihak itu mendominasi. Jadi kalau namanya perjanjian itu harus equal. Perjanjian itu harus adil. Baik laki maupun perempuan, suami maupun istri, dua-duanya posisinya harus sama ya, harus equal. Jadi nggak boleh nih istri memaksa suami atau suami memaksa istri atau istri melakukan tipu muslihat ke suami, suami juga melakukan tipu muslihat, itu nggak boleh. Jadi harus dijelaskan, datang ke advokat dan advokat juga harus adil ya, mau menjelaskan dengan seksama apa saja akibat-akibat hukum dari perjanjian perkawinan. Jangan nanti dalam praktek kemudian baru berantem lagi. Loh, saya kan nggak ngerti. Waktu itu saya cuma disuruh tanda tangan aja. Lawyernya juga nggak ngejelasin gitu. Nah, yang gitu-gitu bahaya sekali gitu ya. Next. Nah, kemudian sudah pasti harus melibatkan notaris. Meskipun ya, ada perjanjian perkawinan itu yang tidak dibuat di hadapan notaris. Tetapi saya selaku advokat selalu menyarankan klien, eh, sebaik-baiknya perjanjian perkawinan ada yang harus dibuat di hadapan notaris supaya nanti proses pembuktiannya lebih mudah gitu ya. Apa namanya, jadi kalau saran saya para ibu-ibu bapak-bapak yang membuat perjanjian perkawinan, baiknya itu yang paling baik adalah membuat perjanjian di hadapan notaris ya, karena nanti ada saksinya ya kan. Notaris tentu, karena notaris ini adalah pejabat ya yang memang memiliki kapabilitas untuk membuat, mendraft, dan dia punya experience untuk itu, dan dia akan menjelaskan juga. Kalau misalnya Anda tidak memakai advokat pun, para notaris nanti akan menjelaskan dengan baik gitu. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan Bu Mili, tentu perjanjian perkawinan itu harus disampaikan, dicatatkan ke KUA. Kalau dia non-muslim, dia harus ke catatan sipil. Kenapa? Karena kalau nggak dicatatkan maka tidak mengikat gitu secara hukum. Nah ini apa namanya, apa yang harus diperhatikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin membuat perjanjian kawin. Next. Nah, ini yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Ini terkait kasus Sandra Dewi ya dengan Harvey Muiz. Nah, orang-orang kan banyak tanya saya, Bu Ana, percuma Bu, kemarin saya tanda tangan perjanjian kawin. Lah itu kasusnya Sandra Dewi nggak ngaruh Bu, katanya. Tetap aja diambil semua hartanya kalau ada kasus. Nah, ini mesti dijelaskan ya dengan seksama untuk para bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang suaminya pejabat ya, atau suaminya pengusaha yang banyak sekali bersinggungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, atau banyak sekali bersinggungan dengan aset-aset atau permodalan dari pemerintah ya. Nah ini kadang-kadang banyak kan suami bukan pegawai negeri, bukan pejabat, tetapi bisnisnya sangat berkaitan erat dengan harta kekayaan negara gitu ya. Misalnya dia ada perjanjian dengan apa namanya BUMN, misalnya bisnis dengan BUMN, atau dia bisnis yang membutuhkan perizinan-perizinan segala macam dari pemerintahan kita gitu ya. Nah ini penting sekali ya untuk diketahui ya bahwa apa namanya, kasus yang menimpa Sandra Dewi yang kemudian sempat protes, saya nggak mau, dia bilang, harta saya diambil karena ini kan harta bawaan saya gitu, karena saya ada perjanjian perkawinan gitu. Nah, kalau harta bawaan ya,
tentu itu sudah jelas kalau harta bawaan itu tidak boleh. Jadi dalam kasus perkara pidana maupun tipikor pun ya, tindak pidana korupsi atau pidana biasa pun, harta bawaan itu tidak boleh diganggu gugat selama itu ada perjanjian kawin. Tetapi, nah dalam prakteknya ya, next itu seringkali ya harta bawaan itu kemudian bercampur. Nah, jadi misalnya dia Sandra Dewi punya 2 villa misalnya, punya 100 tas misalnya ya, branded gitu ya, Hermes segala macam gitu. Tapi kemudian ya villanya dalam perkawinan dijual gitu, dibelikan villa lebih besar lagi, dan itu ada uang masuk untuk membeli tambahan uang untuk membeli villa. Nah, selama itu bisa dibuktikan ya bahwa itu adalah percampuran, itu nggak bisa gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Next. Nah, saya sampaikan ya bahwa memang secara perdata ya perjanjian pisah harta itu hukumnya sah mengikat ya. Sehingga sebelum melakukan perkawinan mereka membuat perjanjian kawin, maka jelas kalau di Sandra Dewi dan Harvey Muiz itu tadi jelas memang tidak ada percampuran harta ya. Yang sudah saya sampaikan itu termasuk apalagi itu harta bawaan ya. Itu tidak ada percampuran di antara mereka keduanya, tetapi ya hukum pidana kita ya itu menganut perjanjian kawin dikesampingkan demi hukum. Nah, kenapa dikesampingkan demi hukum? Karena kita jelas nih mengatur nih ya dalam kitab undang-undang apa namanya hukum pidana. Kemudian kita diatur juga dalam undang-undang apa namanya pemberantasan tindak pidana korupsi ya, bahwa penyidik itu dapat melakukan penyitaan gitu ya, terhadap harta benda yang diduga ya ada hubungannya dengan tindak pidana, khususnya ini tindak pidana korupsi gitu. Jadi kalau misalnya next Mbak, kalau misalnya ya apa namanya kasusnya Sandra Dewi kemudian tadi saya katakan ada percampuran, nah itu tentu nanti ada pengecualian gitu ya dalam perjanjian kawin demi penegakan hukum. Jadi pasal 39 ayat 1 itu jelas dalam KUHP mengatur bahwa demi kepentingan hukum negara memiliki kewenangan memaksa ya untuk melakukan penyitaan terhadap benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari hasil tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Kemudian benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah, B ini yang benda lain yang mempunyai hubungan langsung ini yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi kalau hartanya Sandra Dewi bisa dibuktikan bahwa terjadi ya percampuran atau ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, meskipun itu harta bawaan ya, karena kalau dalam perjanjian kawin tuh harta bawaan tuh biasanya mutlak itu nggak bisa diapa-apain gitu ya. Tetapi kalau itu kemudian dalam prakteknya, dalam perjalanan perkawinan mereka yang tadinya villa itu apa namanya seharga 10 miliar ya, kemudian dia jual dan dia beli kembali villa baru yang lebih luas dengan harga 100 miliar misalnya. Nah, ada percampuran uang ya, ada hubungan langsung nih dengan uang yang dihasilkan dari dugaan tindak pidana itu, maka ini bagian jadi masuk dalam objek pasal 39 ayat 1. Itulah kemudian penyidik yang dalam hal ini boleh gitu menyita harta-hartanya. Tapi memang dalam prakteknya begini, dalam tindak pidana korupsi ya baik itu kejaksaan apa namanya penyidik KPK itu biasanya memang seringkali melakukan penyitaan seluruh harta yang ada ya, baru nanti kemudian mereka akan cek ada hubungan langsung atau tidak ada hubungan gitu ya. Jadi biasanya mereka nggak pilah-pilah dulu nih, seperti sekarang saya lagi menangani klien mantan gubernur. Begitu juga, jadi semua diambil nanti baru kemudian mereka akan lihat nanti di pengadilan akan dibuktikan ini ada apa namanya ada kaitannya dengan tindak pidana atau tidak gitu ya. Jadi butuh waktu juga walaupun meskipun ya saya sebagai advokat
tidak setuju dengan prinsip yang demikian, karena sesungguhnya kalau kita melihat pasal 39 ayat 1 ini, yang boleh disita itu yang punya hubungan langsung, artinya dia harus cek pada saat penyitaan, ya kan, misalnya rekening, rekening ini saya lihat, ini sudah ada sejak tahun sebelum peristiwa pidana dilakukan, atau barang-barang ini dibeli sudah ada surat menyuratnya, dibeli sebelum peristiwa tindak pidana dilakukan. Nah, kalau sudah seperti itu, harusnya itu tidak boleh diambil, ya. Jadi tidak boleh disita, harusnya demi hukum harusnya penyidik, ya, baik itu penyidik KPK maupun penyidik kejaksaan, itu dilarang keras harusnya. Tetapi dalam prakteknya kawan-kawan penyidik itu banyak sekali tidak melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya menganut prinsip kehati-hatian, ya. Jadi kadang-kadang mereka sita aja dulu semua, nanti dibuktikan belakangan di persidangan gitu. Nah, pasal 39 ayat 2, kemudian KUHP mengatur nih, ya, KUHP, ya, bukan KUHP, salah tulis ini. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pilot sekalipun tetap dapat disita untuk kepentingan penyidikan. Nah, artinya, ya, status perdata suatu barang termasuk yang diatur dalam perjanjian kawin tidak secara otomatis memberikan kekebalan dari penyitaan jika terindikasi terkait tindak pidana. Jadi ini menegaskan kembali ayat 1 tadi bahwa selama memang ada indikasi, ya, harta itu terkait dengan tindak pidana, maka penyidik itu bisa melakukan penyitaan. Next. Nah, kemudian, ya, Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, itu jelas kita sering mendengarkan follow the money. Kita sering sekali mendengar PPATK menyampaikan prinsip mengenai follow the money. Jadi dalam Undang-Undang TPPU itu memang memungkinkan, ya, menelusuri, ya, kemudian menyita dan merampas harta hasil kejahatan dengan melepaskan perjanjian perkawinan. Nah, dalam hal ini apabila suami, ya, dalam hal ini kasus yang sekarang yang kemarin terjadi Harvey Muiz, ya, diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka penyidik berhak nih melakukan pemeriksaan terhadap istrinya, dalam hal ini Sandra Dewi, ya, baik sebagai pelaku aktif, ya, sebagaimana diatur dalam pasal 3, atau sebagai pihak yang turut serta sebagaimana diatur dalam pasal 4, atau sebagai penerima harta hasil tindak pidana. Jadi kadang-kadang gini, saya sering mendapatkan pertanyaan, ya, dari klien, "Ibu, saya ini kan nggak ada urusannya dengan korupsi suami saya. Wong saya ini ibu rumah tangga, saya nggak ngapa-ngapain, Bu," gitu. Saya sampaikan bahwa kalau dalam Undang-Undang TPPU itu tidak selalu yang boleh disita itu adalah pelaku, tapi orang yang turut serta atau orang yang menerima hasil tindak pidana pun juga harus ditelusuri, ya, atau disita harta bendanya untuk kepentingan penyidikan dan kepentingan pembuktian di pengadilan. Nah, pasal 69, ya, itu menegaskan, ya, tidak wajib membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu. Artinya penyidik itu menggunakan pendekatan yang fokus pada melacak aliran dana dari kejahatan asal tanpa harus dibuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Jadi tidak perlu misalnya menunggu nanti misalnya gini, bukan suami ini kan kita ada asas presumption of innocence. Suami saya kan belum vonis, gitu kan. Kalaupun sudah divonis belum inkrah, Bu, masih ada upaya-upaya lagi, upaya hukum banding, kasasi segala macam. Nah, dari mana dia bilang prinsip presumption of innocence itu, Bu? Kan nggak terjadi. Orang belum terbukti kok ini tindak pidana atau bukan. Kenapa barang-barang saya sudah disita? Nah, itu memang ada pengecualian, gitu, ya, dengan pasal 69 ini, bahwa tidak harus dibuktikan, ya, tindak pidana asalnya itu benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan, tetapi barang-barangnya memang sudah harus disita. Nah, nanti dalam proses, tentu dalam pengadilan itu nanti pihak istri, ya, yang memang merasa hartanya tidak termasuk dalam harta-harta yang
dikategorikan seperti tadi pasal 39 ayat 1 2 atau 69 ini, maka dia nanti akan punya kewajiban untuk membuktikan, ya. Harus membuktikan, ada dokumennya segala macam, dia harus bisa, lawyer nanti akan kerja keras untuk membuktikan bahwa memang harta kekayaannya tidak masuk dalam kategori itu, ya. Tidak masuk dalam kategori sebagai harta yang ada hubungan langsung dengan tindak pidana. Jadi kalau ada yang menyampaikan misalnya zolim Bu, kita undang-undang hukum pidana ini zolim sekali gitu kan. Gimana cerita orang jelas-jelas ada perjanjian kawin kok harta saya diambil semena-mena gitu. Nah, ini yang membuat kemudian para penyidik memiliki kewenangan. Karena memang begini ya, ada prakteknya mungkin bagi ibu-ibu yang baik, saya yang betul-betul tidak tahu urusan suaminya gitu ya. Kadang-kadang dia betul-betul menjadi korban gitu, dia tidak mengerti. Tapi kan ada juga yang dia itu bukan hanya sebagai penerima, tapi dia juga turut serta. Jadi ada beberapa peristiwa pidana ya yang sudah dihukum ya beberapa tahun yang lalu, istrinya pun turut serta. Jadi istrinya, karena dia merasakan kita punya perjanjian kawin ya Pak, nanti kita atur sedemikian rupa. Kadang-kadang melibatkan lawyer juga, advokat. Nanti kita atur sedemikian rupa gimana caranya supaya nanti just in case Bapak nanti kena, harta kita udah aman nih Pak, gitu. Nah itu nggak boleh. Kan itu kalau bisa dibuktikan itu ada mens rea, itu lebih berat lagi tuh. Ada niat jahat dari awal untuk apa namanya, untuk menyembunyikan harta kekayaan atau melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidana gitu. Nah itu jeratnya lebih bahaya lagi. Next. Nah, nah ini tadi terkait dengan apa namanya, hartanya Sandra Dewi ya, yang kita dengar penjelasan-penjelasan daripada para penyidik ya. Kenapa kemudian hartanya itu tetap disita, ya kan? Karena ada apa namanya, pendapat yang menyatakan bahwa terjadi konsep pencampuran dana. Nah, pencampuran dana itu tadi saya bilang, jadi walaupun mereka sudah ada perpisahan harta, tetapi pada saat jadi harta-harta yang dimiliki oleh istrinya itu tidak murni dari hasil kerjanya si istri, tetapi juga ada eh, ada aliran dana dari si suami gitu. Jadi ada andil juga dari suami. Dan ternyata andil dari suami itu adalah harta-harta yang diduga adalah hasil dari tindak pidana korupsi gitu ya, atau tindak pidana yang lainnya. Jadi apa namanya, karena ada pencampuran ini maka kemudian otomatis harta yang mereka beli walaupun atas nama pribadi-pribadi itu sudah tidak lagi murni gitu. Jadi karakter harta pribadinya itu sudah nggak keluar, nggak bisa dipertahankan lagi karena itu sudah terjadi percampuran. Kemudian beneficial owner. Nah, ini kadang-kadang begini, apa namanya? Kalau yang pertama itu biasanya seperti yang saya gambarkan tadi, memang sengaja itu biasanya mereka apa namanya, secara sadar sudah mengatur gitu ya, gimana caranya tuh hartanya nanti harus mama ya, nanti aku gini 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 gitu. Nah, tapi ada juga yang murni isinya tidak tahu, tapi dia menikmati aliran dana itu. Nah, menikmati itu kadang-kadang ya, kalau istri kan belinya berlian gitu ya, istri belinya tas branded gitu ya, dia nggak beli itu yang namanya rumah mewah segala macam, kan itu biasanya tuh suami yang ngurusin. Istri karena dia dikasih hadiah, mama bulan ini mama saya kirimin duit 1 miliar ya, oh, istrinya beli berlian gitu ya, istrinya kemudian beli tas branded. Nah itu pun apa namanya, karena dia adalah orang termasuk yang menikmati aliran dana itu, maka harta-harta akibat dari aliran dana itu ya harus disita gitu. Next. Nah, kesimpulan ya, jadi kesimpulannya ya, kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Harvey Muiz dan Sandra Dewi yang kemarin sempat heboh gitu ya. Sandra Dewinya protes, kenapa harta saya ini kan ada perjanjian kawin, kok harta saya diambil juga. Nah, ini tentu kemudian menjadi pelajaran penting ya bagi para ibu-ibu gitu yang apa namanya ikut webinar ini.
karena ini adalah dalam konteks untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi, gitu ya. Jadi supaya ibu memahami ya bahwa perjanjian perkawinan ini bukanlah benteng ya atau tameng mutlak gitu ya dari kemungkinan penyitaan aset oleh penyidik dalam tindak pidana korupsi. Jadi tadi saya sudah jelaskan kenapa-kenapanya gitu ya. Karena dalam tindak pidana korupsi ini para penegak hukum ya penyidik KPK, penyidik kejaksaan itu dapat menggunakan pendekatan follow the money ya untuk menelusuri dana hasil kejahatan. Nah, sehingga harta yang tercemar gitu ya, tercemar itu artinya ada pencampuran dari uang korupsi, meskipun telah dilindungi oleh perjanjian kawin, tetap akan disita oleh negara dan perjanjian kawin itu demi hukum harus dikesampingkan. Next. Nah, itu apa namanya para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mengikuti webinar ini, saya sampaikan terkait dengan kenapa sih sebenarnya pertanyaan utamanya cuma satu sebenarnya di sini. Kenapa kasus Dewi Sandra Dewi apa namanya kok apa namanya tidak kok tidak hartanya apa ya kok perjanjian kawin itu tidak bisa menyelamatkan hartanya gitu, kenapa bisa disita gitu. Nah, jadi itu tadi kenapa kemudian apa namanya penyidik baik itu penyidik KPK maupun penyidik kejaksaan itu memiliki kewenangan penuh. Nah, ini ada tambahan ya tentang batalnya perjanjian kawin dan akibat hukumnya. Jadi kita tahu ya dalam apa namanya pasal 320 KUH Perdata jelas mengatur bahwa apa namanya suatu perjanjian itu kan harus apa namanya cakap para pihaknya, ada syarat subjektif, ada syarat objektif ya. Kemudian harus sepakat, kemudian ada syarat objektif, ada tujuan tertentu dan sebab atau kausa yang halal. Kemudian apa namanya kalau dia tidak terpenuhi ya mengenai tujuan tertentu dan sebab kausa yang halal itu, maka karena ini adalah syarat objektif, maka perjanjian itu batal demi hukum atau nitih. Nah, jadi kalau misalnya nih ya bisa dibuktikan ya, jadi berbeda yang tadi. Kalau yang tadi itu perjanjiannya nggak batal, tetapi dikesampingkan ya kan karena eh, ada pasal-pasal dari KUHP dan maupun dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku dan juga TPPU ya, maka itu kemudian demi hukum harus dikesampingkan. Tapi kalau perjanjian kawin itu ya misal nih ya memang sengaja dibuat oleh suami istri ya demi mengelabui ya aparat penegak hukum, demi mengaburkan harta atau demi melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap harta-harta yang mereka tahu sendiri, sama-sama tahu bahwa harta itu ada harta dari hasil korupsi, maka kalau bisa dibuktikan itu sebab yang halalnya itu gugur, maka perjanjian itu karena tidak memenuhi syarat objektif adalah batal demi hukum. Artinya perjanjian kawin itu dianggap tidak pernah ada. Nah, itu tentu perlu pembuktian-pembuktian yang lebih kuat gitu ya untuk membuktikan adanya mens rea gitu. Jadi harus ada mens reanya nih, bisa kalau misalnya bisa dibuktikan mereka sedemikian rupa membuat perjanjian itu sementara mereka tahu betul bahwa itu adalah untuk dalam kerangka untuk mengaburkan aliran dana apa namanya hasil kejahatan itu. Nah, itu nanti kalau bisa dibuktikan maka perjanjian kawinnya pun batal demi hukum gitu. Karena dia tidak apa namanya tidak memenuhi lagi yang namanya kausa yang halal. Karena dianggap dia sudah punya mens rea nih. Jadi bukan dibuat memang untuk menyelamatkan apa namanya pihak suami dan istri biar ada keadilan di dalamnya, tetapi dalam rangka untuk mengaburkan atau melakukan TPPU. Nah, itu tentu apa namanya hal yang berbeda dari yang tadi dikesampingkan demi hukum, yang ini batal demi hukum. Tuh. Next. Nah, jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan tambahan ya
apa namanya, pemahaman dari Bapak Ibu sekalian, supaya nanti dalam proses perkawinan yang belum kawin nanti mungkin bisa tahu, bisa mengambil langkah-langkah preventif dengan membuat perjanjian terlebih dahulu sebelum kawin. Yang sudah kawin juga nanti akan mungkin akan berpikir, oh iya ya, sepertinya memang baiknya membuat perjanjian perkawinan. Tapi ya itu tadi, tentu niatnya adalah supaya menjamin keadilan masing-masing pihak, istri maupun suami. Dan yang penting lagi ya, melindungi kepentingan anak-anak. Nah, kadang-kadang soalnya gini, kalau suaminya selingkuh ya, harta kekayaannya habis buat istri barunya. Jadi anak-anaknya itu nggak dapat perlindungan sama sekali gitu. Saya kira itu. Terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih Mbak Ana. Di sini kita rada amazed. Di belakangnya ada apa sih? Mbak Ana, Alhamdulillah ya, kita terjelaskan ya, karena betul-betul menjadi satu jawaban ya, kepenasaran kita, kenapa sih sebetulnya ada pengabaian dari kasusnya Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Beberapa kita bisa simpulkan ya. Satu, terima kasih mengajak berkolaborasi. Jadi konsultasi ke advokat buat aktenya di notaris. Terus tenang. Teman-teman kita itu kan banyak banget nih disuruh PMPJ. Nah, ini salah satunya kali know your client, takutnya itu adalah pejabat, mantan pejabat itu masuk, tetapi yang masalah adalah kita tidak tahu nasib orang sekarang kere ntar jadi pejabat, itu yang repot ya kan? Karena ujung-ujungnya kan kita pastilah dipertanyakan waktu bikin nggak seperti apa. Kemudian ini clue-nya teman-teman, harta bawaan yang tercampur ya kan. Hari ini dapat rumah KPR yang kecil di mana terus tiba-tiba dijual jadi besar seperti itu ya. Mungkin yang follow the money itu maksudnya itu ya kan. Kemudian memang kita tercerahkan di dalam hukum pidana perjanjian kawin dikesampingkan karena negara mempunyai kewenangan untuk menyita, dan perjanjian kawin itu dikesampingkan demi penegakan hukum. Pasal 69 di sini disebutkan tidak harus atau tidak wajib membuktikan tidak pidana itu ketahuan terlebih dahulu gitu ya. Dan perjanjian kawin bukanlah tameng atau ini ramai banget sih di sini. Aduh, perjanjian kawin bukanlah tameng atau benteng ya dari suatu perlindungan harta dalam perkawinan tersebut. Nah, teman-teman, kita bersyukur sekali ya hari ini mendapat dua insight dari hukum perdata dan pidana. Nah, karena pertanyaannya banyak, saya akan pick dua saja, dan bukan berarti yang lain tidak penting, tapi karena mengingat waktu. Dan banyak sekali yang minta di email, please jangan minta kita nge-email, itu namanya kurang kerjaan ya. Jadi di situ nanti di akhir akan di-post oleh kita materinya, silahkan download sendiri. Oke. Nah, nanti juga akan ada rekamannya. Nah, ini dari ada dua ya. Yang dari Ibu Suti ini SH, itu dari mana ya? Selamat siang Mbak Ibu, mohon izin bertanya. Jadi ada kasusnya seperti ini. Mereka bikin dulu perjanjian di tahun 2014, tapi belum sempat didaftarkan. Dan kemudian akhirnya selama perkawinan mereka merasa bahwa penting untuk didaftarkan. Nah, apakah dia harus membuat posnap ataukah perjanjian yang sebelum itu bisa didaftarkan dalam perkawinan tersebut? Ini di ruangan ini ada pro kontra, ada yang bilang bikin, ada yang bilang itu saja, ya udahlah. Nah, satu lagi tentang pembatalan. Apakah pembatalan? Nah, jadi sudah dibikin terus didaftarkan. Nah, pada saat pembatalan, apakah hanya ke notaris saja ataukah juga harus mendapatkan persetujuan dulu, katanya pertanyaannya gitu ya, dari pihak yang meregistrasi. Dua pertanyaan itu untuk kedua narasumber. Terima kasih. Mangga Ibu milih dulu mungkin ya. Baik. Ini masalah yang sekarang ini juga karena banyak kali pendaftarannya salah daftar ya.
Hmm. Udah daftar di pengadilan katanya, karena nggak tahu kalau mesti daftar di pencatatan sipil. Nah, yang saya persoalkan juga adalah boleh jadi mereka sudah melaporkan dalam berkas yang mesti dimasukkan ke catatan sipil, harus dicek apakah ada nggak perjanjian kawin pada waktu itu dilampirkan sebagai lampiran. Kan mesti lampirkan akte lahir, akte cerai kalau udah pernah kawin, eh, masing-masing pasangan. Nah, kalau ada perjanjian kawin sudah dilampirkan, walaupun nggak tegas-tegas dinyatakan didaftarkan, mungkin itu bisa minta lihat bahwa ini sudah disubmit perjanjian kawin pada waktu menikah. Cuma kok nggak dicatat di dalam catatan sebagai pendaftaran. Mungkin pada waktu itu juga pegawai pencatat nikahnya belum mengerti. Di Jakarta aja baru tahun 2000 sekian pencatatan sipil membuat pencatatan kalau nikah dengan perjanjian kawin, akte nikahnya ditaruh kutipan inisial PK. Jadi ada PK, berarti dia disendirikan pendaftaran nikahnya. Nah, kalau mengenai soal pencatatan itu apakah diulang? Kalau diulang boleh-boleh saja, tetapi dia berlakunya kan juga sejak didaftarkan, dicatatkan. Jadi mau yang lama yang dicatatkan atau yang baru dicatatkan, tapi baru berlakunya sejak dicatatkan. Nah, kalau yang kedua pertanyaan, apakah bisa dibatalkan? Menurut saya kalau yang sudah dicatatkan tidak bisa dibatalkan. Karena itu berlaku dan mengikat kepada pihak ketiga. Kalau dibatalkan berarti merubah pertanggung jawabnya kepada pihak ketiga. Jadi menurut saya tidak bisa dibatalkan. Dan juga di dalam KUH Perdata, sebenarnya diaturnya dalam KUH Perdata, merubah saja tidak bisa. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bisa dirubah, apalagi kalau dengan putusan MK bilang bisa dirubah. Jadi yang paling menjamin kepastian hukum adalah yang tidak bisa dirubah. Tapi kalau mau buat seperti yang tadi untuk menolong nasib yang jelek dari pasangan suami atau istri, sebaiknya buat postnap saja. Itu pun berlakunya sejak didaftarkan, nggak bisa berlaku surut. Itu jawaban dari saya. Iya, terima kasih Ibu Ana. Ya, terima kasih Bu Dewi. Jadi gini, kalau ini juga sering di kantor tuh banyak yang Bu, saya tuh baru tahu kalau ternyata perjanjian kawin itu harusnya dicatatkan di KUA kalau Muslim ya, kalau non Muslim di Dukcapil gitu. Tapi kita belum Bu. Nah, jadi sebenarnya begini, kalau perjanjian kawin itu ya mengikat dan berlaku itu tentu sejak dibuat ya, kalau terhadap harta kekayaannya. Jadi pemisahan harta kekayaan itu apapun lah yang dicatatkan dalam perjanjian kawin itu sebenarnya sudah berlaku pada saat ditandatangani. Tetapi ya akan mengikat pihak ketiga itu sejak dia dicatatkan di KUA atau Dukcapil. Jadi nah itu tadi seperti Bu Mil bilang ya, kalau misalnya kamu mau batalkan yang nggak lihat dulu. Kalau misalnya ya membatalkan perjanjian itu ya apa namanya adalah misalnya gini ya, misalnya kan dia sebenarnya dia sudah tanda tangan perjanjian nih, perjanjian kawin tahun 2000 ya kan, tapi kemudian tahun 2002 mereka ngambil KPR nih, gitu ya, ngambil KPR, lalu kemudian tahun 2005 dia baru catatkan nih di KUA, gitu ya. Jadi sebenarnya pada saat mereka ngambil KPR itu kan nggak di buku nikahnya itu kan kalau nggak dicatatkan di KUA kan di buku nikahnya nggak ditulis. Jadi pada saat mereka ini tentu bank berprinsip bahwa oh ini jadi utang bersama, istri harus ikut persetujuan ya, gitu. Nah, tetapi kemudian apa namanya mereka catatkan di tahun 2005. Nah, Bu, kami baru catatkan di tahun 2005. Jadi sesungguhnya tahun 2000, jadi yang sebelumnya itu menjadi utang bersama.
utang bersama karena belum ada perjanjian kawin, belum ada dicatatkan di KUA kan, dan bank tahunya ya memang ini adalah tanggung jawab bersama karena ada persetujuan juga istrinya gitu loh. Nah, tetapi apa namanya, ketika dicatatkan lalu kemudian dia bilang, "Ibu, kan saya sudah catatkan." Si suaminya bilang, "Saya nggak mau, itu kan utang istri saya," atau kebalikannya, istri bilang, "Itu utang suami saya." Nah, itu nggak bisa. Kalau dalam kaitannya dengan pihak ketiga, itu hanya mengikat itu pasca dia catatkan di KUA maupun Dukcapil. Jadi mengikat pihak ketiga itu kalau pihak ketiga tahu. Jadi kan eh, kenapa penting untuk dicatatkan supaya pihak ketiga itu tahu. Jadi itu terpublish gitu ya. Karena dicantumkan nih di buku nikahnya. Ada perjanjian kawin gitu. Jadi nanti biasanya kalau bank itu dia akan tanya, Bu, mohon maaf bisa lihat perjanjian kawinnya karena di buku pernikahan Ibu ada catatan perjanjian kawin gitu. Boleh saya lihat apa saja di dalam perjanjian kawin ini? Apakah termasuk di dalamnya tidak ada percampuran utang piutang gitu. Nah, itu biasanya ditanya. Nah, tapi kalau dia sudah melakukan itu, sebenarnya dia udah ada perjanjian kawin, tapi karena dia tidak catatkan, automatically bank itu kan tidak tahu karena di bukunya nggak tercatat. Nah, otomatis itu yang menjadi utang bersama gitu. Nah, itu jadi kalau kemudian nanti dia bilang kalau begitu kita batalkan aja kali ya perjanjiannya, kita bikin aja dari awal. Nah, itu juga nggak bisa gitu. Kalau dibikin dari awal, yaitu selama itu ada kaitannya. Jadi selama dalam perkawinan itu ada perjanjian-perjanjian yang mengikat pihak ketiga dan itu ada konsekuensi-konsekuensi hukum terhadap harta kekayaannya, maka tidak bisa dibatalkan gitu loh. Jadi pun kalaupun misalnya itu nggak ada bersih nih mereka batalkan, itu juga harus dicatatkan. Jadi misalnya nih dia sudah catatkan di KUA ya, sudah di Dukcapil, lalu kemudian mereka bilang dengan kesepakatan kita batalkan ya, boleh-boleh saja dengan catatan tadi tidak ada kerugian pihak ketiga, ya kan? Kemudian pembatalan itu pun harus dicatatkan supaya nanti next mau melakukan tindakan hukum apapun ya, KUA maupun Dukcapil itu kan mengeluarkan catatan di buku nikahnya. Jadi pihak ketiga tahu gitu. Itulah kenapa perlu dicatatkan supaya terpublish dengan baik. Jadi orang pihak ketiga yang akan melakukan perjanjian dengan istri ataupun suami itu apa namanya dia tahu konsekuensi-konsekuensi hukumnya gitu. Saya kira itu. Mbak Ana, Bu Mili mungkin perkenankan saya juga menambahkan ya dalam prakteknya biasanya kalau memang ada permintaan untuk melakukan apa namanya perjanjian yang posnap itu biasanya perbankan yang meradang ya kan karena banyak sekali apa namanya menganggap itu tadi ya bahwa perjanjian kawin itu ada tameng atau benteng ya kan. Nah, oleh karenanya alangkah bijaksananya kita para notaris mempertanyakan kembali kepada mereka bahwa apakah dalam perjanjian yang akan dibuat ini ya kan pernah membuat perjanjian kredit sebelumnya atau apa yang sifatnya sudah mengikat harta benda daripada mereka masing-masing seperti itu. Itu ya mungkin ya. Iya, Karena kita setuju, juga tidak setuju tidak tuh Bu mau. Dewi. Jadi itu memang harus di state secara resmi dalam surat tertulis. Jadi mereka harus membuat pernyataan. Itu saya setuju sekali Bu Dewi, itu tindakan preventif ya. Artinya prinsip kehati-hatian dijalankan oleh notaris juga gitu. Dan mereka harus membuat tuh pernyataan supaya notaris juga nggak disalahkan gitu. Ya. Abisnya nggak ditanya sama notaris gitu kan. Jadi mereka harus bikin. Jadi itu KYC itu tadi penting juga teman. Notaris harus bawel. Oke, Iya betul. terima kasih karena waktu sudah menjelang sudah zuhur ya. Ibu izinkan saya dan kami meminta closing statement daripada Ibu dan Bu Ana ya untuk juga sebagai penutup dari acara diskusi ini. Mangga Bu Mili. Terima kasih untuk masukan-masukan dari Bu Ana dan juga dari tim Kelem Pencapir. Saya berterima kasih karena kita masing-masing jadi buka wawasan. Semoga semua viewer yang ada, yang ikut bisa memahami perbedaan-perbedaan tanggung jawab pidana dan tanggung jawab kepada pihak ketiga secara perdata. Dengan pendaftaran perjanjian kawin dan juga dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kita semua berharap bahwa
semua makin sadar hukum, makin tahu dan makin mengerti bagaimana menjaga diri untuk tidak terprovokasi untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan yang berbau pidana. Jadi oleh karena itu memang jelas perjanjian kawin juga tidak bisa melindungi orang-orang yang melakukan kejahatan. Terima kasih. Ya, mangga Bu Ana. Ya, saya menghimbau kepada para ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun orang-orang muda yang belum menikah ya. Perjanjian kawin itu adalah suatu keharusan menurut saya demi ya melindungi kepentingan hukum baik istri maupun suami dan juga anak-anak. Tetapi ingat sekali lagi yang namanya perjanjian ya tentu harus diperhatikan 4 syarat sahnya perjanjian itu tadi ya. Harus sepakat para pihak, nggak boleh dipaksa. Kemudian kausanya harus halal ya kan, harus cakap juga. Jadi itu semua harus diperhatikan dan tidak boleh ya perjanjian kawin itu dibuat karena niat yang memang sudah tidak baik. Ada mens rea di dalamnya. Jadi itu karena tentu kalau ada mens rea sudah pasti perjanjian itu kalau bisa dibuktikan akan batal demi hukum. Saya kira itu semoga semua bapak-bapak ibu-ibu di sini bisa memahami dengan baik kenapa perjanjian kawin itu perlu. Terima kasih Mbak Ana. Ini sebetulnya waktunya kurang ya, karena ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah bicara tentang gini loh, Bu Mili, mereka masih bertanya tentang objek dan subjek. Sementara kita sudah paham bahwa yang namanya perjanjian kawin ini adalah perjanjian tentang pemisahan harta. Ya, objeknya adalah harta. Di sini banyak yang nanya, boleh nggak ngegebuk, larangan ngegebuk, boleh nggak larangan selingkuh. Kita harus cek adalah mana yang jadi subjek dan mana yang jadi objek. Subjek adalah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan atau suami dan istri. Objeknya adalah harta benda, betul kan Bu Mili? Nggak Ya, ngomongin objeknya masalah harta benda. anak, nggak ngomongin masalah dipukulin, nggak mau ngomongin masalah selingkuh. Agama Fisik itu itu tidak. tidak Kita boleh. bicara tentang objeknya adalah pengelolaan harta. Setuju ya? Setuju. Juga Jadi kalau tolong, itu tidak boleh, juga tidak boleh mengatur, nggak boleh mewaris dan sebagainya. ya Karena betul. warisan nggak boleh dalam perjanjian yang orangnya belum meninggal. Betul, setuju ya Bu. Jadi teman-teman tolong yang tadi bertanya itu ya fokusnya adalah kepada perjanjian pemisahan harta. Objeknya adalah harta benda. Bicara tentang perilaku, bicara tentang agama, bicara tentang anak itu bukan objek dalam perjanjian. Oke, nah terima kasih Ibu Mili atas waktu dan kesempatannya berbagi pada kami hari ini. Bu Ana juga terima kasih di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Nanti kita jumpa ya Bu ya. Kongko, kalau mau Bu Ana kongko. Nah, untuk menutup seperti biasa kita akan ada pantun dan jangan lupa ini adalah terakhir ya, terakhir di tahun 2025. Semoga kita masih bisa continue untuk melakukan kegiatan-kegiatan serupa di tahun 2026. Jadi pantunnya kayak gini nih. Enak bener yang nebang pohon di hutan Sumatera, tinggal nebang tanpa nanem. Selamat tinggal 2025, sampai jumpa di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mili sehat-sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih sama-sama. Semoga kita semua sehat bisa menyambut 2026. Dan selamat buat ruang pencapir, semoga semakin sukses. Amin. Ya. Terima kasih ruang pencapaian sering-sering. Bunda Ovi, makasih Bunda Ovi. Ada dari Gresik, dari Surabaya, dari mana-mana. Terima kasih semuanya. Lampung, Aceh, dan segala macam. Nanti videonya akan kita share dan jangan lupa untuk mengikuti terus diskusi-diskusi kita dengan tema yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih. Ya, sukses selanjutnya. Sukses. Nah, Ya. salam buat semua ya. Sukses masuk tahun 2026 nanti.
Ya, bye. Nggak difoto ya? Nggak ada fotonya. Apa itu? Tuan pencapaian hebat. Sudah 72 kali. Ini mau keluar gimana nih? Dia bilang 72 kali. Coba keluar exit mana?